Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Diam dan keluarlah daripadanya. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 22, 23 sampai 25. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ada seorang yang kerasukan roh jahat berteriak, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman hari ini bercerita tentang pengalaman Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Pada saat hari Sabat dimulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang banyak yang ada di sana takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mungkin kita juga pernah mengalami pengajaran serupa. Saat kita mendengarkan pembicara yang tinggi hati, memaparkan semua pengetahuannya, hati kita belum tentu terpikat dan menyetujui omongannya. Namun, saat kita melihat orang sederhana yang rendah hati, berbuat tanpa banyak bicara, atau berbicara seperlunya dengan lembut dan santun, tanpa penguatan berlebihan, kita malah menyimak kata demi katanya dan mengamini kebenaran dari perkataannya itu. Demikianlah kiranya perbandingan antara pengajaran dari ahli-ahli Taurat dengan pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada waktu itu juga di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bila mana kita berada di sana pada waktu itu, akankah kita juga takjub dan langsung menyebarkan berita yang membuat kita takjub? Bukankah dewasa ini orang seringkali terburu-buru meneruskan informasi yang dianggapnya bernilai? Saudara-saudari terkasih,
Mengapa kita sering bergegas menyebar luaskan berita yang membuat kita takjub? Apakah kita berpikir bahwa berita ini luar biasa dan perlu dibagikan kepada banyak orang agar turut merasakan manfaat sensasional yang kita alami? Apakah kita didorong oleh hasrat untuk memberikan kebaikan yang tanpa sadar? Hasrat tersebut membuat kita menempatkan diri lebih tinggi atau lebih tahu atau lebih superior daripada orang lain yang menjadi sasaran penerima berita dari kita. Mengapa kita lupa untuk bertanya dulu kepada Allah? Apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam situasi dipenuhi ketakjuban dan desakan untuk menyebarluaskannya dengan segera? Kondisi lupa atau tidak sadar ini membuat kita bertindak atas dasar dorongan keyakinan yang seolah tampaknya baik dan benar, padahal sejatinya merupakan penguatan ego kita sendiri untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Desakan ego merupakan hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur yang seringkali menjadi pemimpin dari tindakan kita tanpa kita sadari. Saudara-saudari terkasih, apakah roh jahat yang merasuki seseorang dalam rumah ibadat di Kapernaum juga berteriak kepada Yesus atas dasar desakan hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur? Mengapa orang itu berteriak begini? Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Pernahkah kita merasa takut kepada seseorang yang berkuasa? Mungkin merasa takut kalau kekuasaannya itu akan menghancurkan kepentingan kita. Perasaan terancam akan mendesak kita untuk bertindak liar dan lepas dari aturan. Yesus menangkap kualitas negatif ini dan menghentikannya. Yesus menghardiknya untuk diam dan pergi keluar. Hasrat dan hawa nafsu tidak teratur menghalangi seseorang untuk menyadari panggilan Tuhan dan mengikuti arahan Roh Kudus dalam bertindak. Oleh karena itu, kita perlu menundukkan hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Salah satu cara adalah dengan menyadari keberadaannya yang mendesak kita, sehingga kita dapat menghentikan desakan tersebut dengan tidak langsung mengikutinya, mengambil jarak dengan cara berdiam hingga desakannya reda. Maukah saya diam sejenak sebelum mengikuti semangat bertindak? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa pengajaran-Mu melalui firman hari ini. Kami sadar kami masih sering bertindak mengikuti semangat kami sendiri. Kami tidak menyadari ego yang mengendarai jiwa kami dan menjauhkan kami dari tuntunan-Mu. Terima kasih atas rahmat pendampingan-Mu
yang setia bagi kami dalam situasi apapun. Bantu kami menyadari ketidaksadaran dan melepaskan ego kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.